لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام المصنف رحمه الله تعالى وعلى نفعه وببركة علومه في الدين والدنيا والآخرة، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولطلاب العلم والحكمة، وإلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari subuh ini kembali kita diberikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa beristimewa berkumpul di majelis yang mulia, di masjid yang mulia. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, mulai dari niat kita dari malam, malam minggu nih, besok berarti ngaji. Mulai dari niatnya, semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak kita baca salawat Nabi, kita semua diaku sebagai umatnya. Yang terhormat imam kita Ustaz Iswati Satya, Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, guru kita Ustaz Salman Al-Farisi. Alhamdulillah, ada guru banyak di sini, imam banyak di sini. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat. Ustaz Anas, Ustaz Jayadi, Ustaz Haji Mursidi, Bapak Haji Sudarjo, serta para hadirin hadirat Bapak Ibu majelis taklim ahad subuh yang mudah-mudahan senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita masih tentang hadis yang kemarin, babnya Ikmalul Arkan. Namun sebelum kita lanjut ke bab sholat jamaah, izinkan saya kembali menjelaskan tentang hadis kemarin, dan insya Allah kalau waktunya cukup termasuk daripada sunnah-sunnah dalam sholat yang akan kami ambil dari kitab Irsyadul Ibad. Kenapa ini kami lakukan? Sebelum kita bahas lebih jauh tasawufnya, kembali kami ingatkan bahwa fikih itu ibaratnya sebuah, katakanlah proposal, itu kan ada aturannya. Ya, harus nulis pokoknya, harus nulis siapa yang terhormat. Nah, inilah sisi-sisi wajib yang harus kita ketahui dalam ibadah-ibadah fardu yang gak boleh kita lewati. Nanti kita bahas bagaimana memahami sholatnya, bagaimana at-tafahhumu, memahami bacaan-bacaan sholat, kemudian bagaimana agar mengupayakan khusyuk. Tapi ketika fikihnya belum selesai, nah ini kurang bagus. Baik, kemarin kita bahas ada dua tema hadisnya. Yang pertama tentang waktunya, sholat pada waktunya. Ini penting. Karena apa? Sholat saja sekali lagi belum cukup. Dan waktu sholat
dalam kitab-kitab Syafi'i itu tidak sah. Bapak sholat zuhur kan waktunya jalan kan, iya, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, dan kalau asarnya setengah 4. Mana tuh waktu-waktunya? Waktu-waktu itu dibagi-bagi. Yang pertama ada waktu fadilah. Yang pasti waktu fadilah itu pas banget masuk dari sholat zuhur, azan zuhur. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawazul bila arahah, boleh sih, masih boleh. Ada juga jawazul ma'al arahah, masih boleh sholat di waktu itu, tapi ada kemakruhan di situ. Yang terakhir adalah waktu tahrim, waktu yang termasuk sudah tahrim bulan akan untuk melaksanakan. Kalau kita ilustrasikan misalkan ya zuhur itu jam 12, mungkin jam 12 sampai ya 12.30 itu waktu yang fadilah, waktu yang paling utama, karena tidak ada pekerjaan yang lebih utama selain ta'jilus sholat, mempersegerakan sholat ketika sudah masuk waktu. Ya waktu ikhtiar mungkin dari 12.30 sampai 13.30 waktu ikhtiar. Ada juga waktu jawazul bila tarolah, boleh, nggak ada makruhnya, mungkin 13.30 sampai 14.30. Nah, masuklah jawazul ma'al tarolah, boleh, tapi ada kemakruhan, bisa jadi 14.30 sampai jam 3. Boleh tapi makruh. Dan yang terakhir adalah waktu tahrim yang udah sangat beberapa saat lagi masuk sholat asar. Emang seberapa ininya sih Ustaz? Kan masih mending sholat, benar kan? Saya ulangi, sholat itu udah cakep. Cakep, siapa bilang sholat gak cakep? Tapi ada peraturan, ada waktunya. Kalau tarawih itu sering banget kita diingetin. Ar-ra'aitan ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikan ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka wahai ada yang bilang salah satu nama dari nerakanya Allah, ada yang bilang sebuah ungkapan celaka 12 dan bagi siapa? Orang yang sholat. Tapi yang sholatnya gimana? Sahunnya an sholatihim sahun. Ada ulama tafsir bilangnya bukan pas sholatnya yang lupa, tapi apa? An sholatihim sahun, mentakhir sholat, sengaja nunda-nunda sholat sampai mau habis waktunya. Setiap Ramadan kita diingetin. Bahkan ada hikayat dalam Irsyadul Iman, ada seorang yang pernah membeli jamal. Jamal bukan pemain bola nih, ya. Jamal itu unta. Beli unta bisa kasir, harganya tinggi. Tapi unta ini lari menghadap baginda Nabi Muhammad SAW. Menghadap, lalu yang punya bilang, ya Rasulullah, melihat unta saya enggak? Iya ada. Ini unta yang saya sembelih buru-buru. Kenapa? Karena dia tidak mau saya gunakan sebagaimana saya perlu untuk ngangkut ini, ngangkut itu. Untanya ditanya oleh Nabi,
ta'sihi, kenapa kamu membangkang kepada yang punya? Ini salah satu mukjizatnya Nabi. Apa kata orangnya? Bukannya saya nggak mau, bukannya saya nggak kuat, tapi ya Rasul, saya berada pada satu kabilah, yang kabilah ini suka menunda-nunda sholat isya sampai habis waktunya. Dan saya yakin nanti turun azab, bukan cuma kabilahnya yang kena azab, saya pun juga kena azab. Masa kita kalah sama orang? Bertanya, takut kalau dia bangga, bersyukur, bermarah, minum bareng dengan orang yang sholatnya sampai habis waktunya. Berarti ada hikayat disebutkan juga, ada seorang ulama salaf yang suatu saat dompetnya itu jatuh ke dalam kubur saudaranya, saudara perempuan. Kemudian pas udah rapi, semuanya selesai, baru ingat, kayaknya tadi dompetnya. Akhirnya balik lagi, ternyata kuburannya sudah diselimuti oleh api. Balik nangis, ditanya ibunya, ibu, ini saudara saya kenapa nih? Adik saya kenapa kok sampai segitunya? Nangis ibunya. Ibunya bilang, saudara kamu dulu di dunia sholatnya, tapi suka meremehkan sholat dan menunda-nunda sholat sampai akhir waktunya. Ini bahan perhatian buat kita, termasuk orang rumah, buat istri kita, buat anak kita, buat anak menantu kita. Jangan sesekali menunda-nunda sholat, apalagi amdan sengaja. Kalau sengaja. Lalu gimana Ustaz? Saya kan nunggunya karena mau jamaah. Kalau nunggunya karena pengen, nahan-nahannya karena pengen sholat jamaah, nanti nunggu orang, boleh menunda-nunda, asal jangan melewati nisful waktu. Jangan sampai melewati setengah waktunya. Misalkan zuhur itu jam 12, ya berarti jangan sampai lewat jam 2 nunggunya. Masih boleh. Asalkan dia yakin, kayaknya sebentar lagi nih ada yang datang nih di masjid nih. Saya tolak nih, biar dia tunggu sebentar, biar dapat sholat jamaah. Saking diutamakannya sholat jamaah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ana man nafa bihi wa bi barakati ulumihi tidawani wa sunnatuha nawani. Sunnah-sunnah sholat, sunnah-sunnah sholat yang disebutkan oleh Imam Zainuddin Al-Maribari itu dua. Ada sunnah hayat, ada sunnah af'al. Sunnah hayat itu adalah, hayat itu asalnya gerakan, sementara sunnah af'al waktu itu sunnah-sunnah yang pokok-pokokan, yang nanti kalau sunnah ini kita lupa, maka disunnahkan untuk menambahnya dengan sujud sahwi. Tapi dalam kitab-kitab yang lain, seperti Al-Habib Sa'ad itu bikin kitab Khomsumi'at Sunnah. Ada 500 sunnah dalam satu kali sholat. Jadi dibilang satu sholat itu bukan satu sunnah, tapi ketika kita sholat itu udah 500 sunnah yang kita kerjain kalau kita tahu dan kita kerjain itu sunnah-sunnah. Maka ulama lain membagi sunnah sholat itu 3. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, dan ada sunnah setelah sholat.
Bahkan ada yang berani ngumpulinnya sampai 1.500 sunnah ketika sholat. Tadi itu imam kita catat ya, sebelum sholat udah niat, kemudian baca Rabbi a'udzubika an hamazatish syayatin. Terus juga ada dalam riwayat yang lain termasuk sunnah sebelum sholat tuh yang kemarin kita bahas tuh azan sama iqamah. Walaupun sholat sendiri tetap sunnah. Termasuk juga baca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa harus baca An-Nas? Kenapa harus baca doa yang tadi imam kita sampaikan? Karena manusia itu bahkan berkhata' wal isyan. Udah ubahannya, tempatnya salah dan lupa. Terus juga identik itu godaan setan masuk ketika kita mau sholat. Lupa taruh kunci. Pas mau sholat, pas takbir, Allahu Akbar, tahu belum sholat mah belum ingat makan. Pas takbir, kebayang tuh pecel lele. Nah ini tidak. Bahkan ada sebuah hikayat mengatakan ketika ada seorang kehilangan dompet, dia lapor sama gurunya. Guru, saya kehilangan dompet. Mana dompet itu isinya? Ada isinya tuh kira-kira STNK, SIM, wah banyak kan. Kartu BPJS, ya. Bodohan di warung. Terus sama gurunya disuruh ngapain? Disuruh sholat sunnah 100 rakaat. Dikerjain sama muridnya. Pas sampai 10 rakaat, akhirnya yang nyerang setan. Kata setan apa? Ini kalau nggak ingat-ingat, sholatnya tambah banyak nih. Akhirnya pas rakaat ke-10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan selipin di situ. Tuh dompet tuh di bawah kasur. Dilihat di bawah kasur, benar. Nah modelan kita tuh, tadi kan disuruhnya sholatnya berapa? 100, pas 10 ketemu dompetnya. Lanjutin sholat apa udah? Nah benar berarti setannya. Kata setan, kalau gue udah gue kasih tahu berhenti sholat. Itu ya tentang baca. Boleh Rabbi a'udzubika an hamazatish syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Bacaan Nas boleh. Nah sekarang sunnahnya versinya Imam Zainuddin Al-Haribari. Yang pertama adalah hayat sunnah yang kalau ketinggalan itu nggak perlu sujud sahwi. Dan kita perlu tahu ini agar jangan sampai kita lewati, agar fadilah sholat kita semakin besar. Coba deh Rasul ada riwayat mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah keji dan munkar. Kalau kita yakin, kita berani, kita amalin, kita disiplin waktunya, ngajarin di rumah anak kita semuanya, kita ajarin istri kita sunnah-sunnahnya, saya yakin kenakalan remaja beres. Kenapa? Karena sholatnya beres dan kita yakin sholat itu bisa mencegah yang keji dan munkar.
mau tawuran, wah banyak banget anak remaja. Itu rokok udah macam-macam, mau yang elektrik, mau yang dibakar ada campuran sintetiknya, ada ganjanya, yang elektrik juga ada narkotiknya. Banyak banget kenakalan remaja yang bisa jadi salah satu faktornya adalah dari rumah, karena nggak dibiasain sholat. Kemudian bisa jadi udah dibiasain sholat, kita sholatnya di luar waktu, atau bisa jadi sholatnya asal sholat. Dan tugas kita dari rumah untuk mengawal sholatnya, mudah-mudahan kita biarin strike dikit, biarin untuk urusan sholat. Kalau kita berupaya menjaga sholat keluarga kita, mudah-mudahan di luar Allah jagain dimanapun mereka berada. Amal sunnahnya minha al-idhafatu ila Allah ta'ala wa ta'amudu lil istidbari wa adadu rakaati wa nahda wa qadha wa illam yakun alaihi fa'idah mumathilatun lil mu'adati. Yang wajib itu kemarin pas, mudah-mudahan ibu-ibu kelihatan ya. Pas takbir itu yang wajib itu kemarin apa? Sampai usolli fardhu apa nih tadi subhi itu yang wajib, yang rukun sampai situ. Nah, kemudian bagaimana takbirnya? Orang kan takbir modal-model. Orang takbir itu kan modal-model. Bisa jadi jangankan beda masjid, satu masjid satu saf pertama takbirnya beda-beda. Saya tidak ingin menggeneralisir bahwa yang saya sampaikan paling benar, enggak. Tapi saya bisa menggaransi apa yang saya sampaikan itu sampai sanadnya sampai Rasulullah karena melalui guru dan ke guru. Gimana cara takbir yang diajarkan? Yang pertama, itu tangannya jangan rapat semua. Ya, tangannya harus renggang. Dan pas ngangkat itu, tahu anting. Tapi bapak-bapak jangan ada yang pakai anting nih ya. Ya, di bawah sini, agak renggang. Sejajar dia di atas bahu. Ini untuk yang laki. Sementara yang perempuan, mohon maaf, keteknya agak dikepit sama tangan. Tapi saya udah pakai Rexona Pak Ustadz, sama. Mau pakai Rexona, mau pakai MBK, tetap sholatnya perempuan tangannya harus dikepit. Gitu. Lalu mulai takbirnya dari mana Pak Ustadz? Ada yang barnya di sini, ada yang barnya di sini. Ya. Yang kami dapati Allahu Akbar, pas angkat tangan udah Allah, barnya tuh pas di sini. Bar langsung turun. Niatnya pas di mana? Pas angkat tangan. Allah tuh dalam hati, aku niat sholat fardu subuh, cukup. Tapi yang sunnah lengkap. Lengkapnya apa tadi itu? Menghadap kiblatnya, jumlah rakaatnya, sholat yang pokok atau sholat yang adaan. Itu yang versi lengkapnya kalau mau dapat sunnah. Saya ulangi ya. Praktekin, boleh praktekin. Allahu Akbar. Dalam hati itu jalan tuh, aku niat sholat subuh. Tanpa karena Allah, rukunnya udah masuk. Berarti sudah niat. Kalau sudah niat, tinggal menjalankan rukun-rukun yang berikutnya. Kemudian turunnya, sekarang turunnya nih tangannya yang kanan dulu apa yang kiri dulu? Yang kanan dulu apa yang kiri dulu? Pak Ustaz kan Islam dulu yang kanan. Kalau yang kanan dulu, Bapak Ibu ribet. Iya, coba. Allahu Akbar, udah niat, kemudian yang tangan dulu, gimana jadinya? Gini. Begini. Entar ingat lagi mancing lagi. Ya, jadi yang kiri dulu, terus taruhnya di mana?
Lihat kan orang model-model, apalagi di pom bensin atau rest area, udah macam-macam. Ada yang habis takbir. Di leher ada nggak di leher? Hah? Ada. Nah, terserah deh mau gimana, yang penting kita ikutin guru, ikutin petunjuk di sini, biarin deh mau gimana. Ada lagi yang ini mana? Di bawah pusar. Pernah lihat nggak di bawah pusar? itu kira-kira yang dijagain apa? Hah? Kalau bapak-bapak kemana aja? Guru mulainya insya Allah kemana-mana. Paten dia di situ. Iya. Jadi yang betul yang mana? Di atas pusar. Boleh, untuk ngukurnya tuh kelingkingnya yang sebelah kiri taruh di pusar. Ya, kemudian sebelah sini. Ada yang mengatakan sebelah kirian dikit boleh. Yang sebelah kirian tuh tangannya, bukan ininya. Kalau ini mah palang pintu. Iya. Jadi tangan pergelangannya masukin ke sini. Tuh, pas banget di atas pusar. Ya. Itu. Modal-modal tapi kita cari yang mana yang ada sanadnya dari guru sampai guru ke guru terus. Nah itu tentang takbiratul ihram, sunnahnya dibolong semuanya. Sholat, fardu, subuh, 2 rakaat, makmum adaan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu lengkap. Ya, tapi jangan sampai ngejar yang lengkap, akhirnya apa? Takbirnya jadi diulang. Belum masuk nih, jangan. Kenapa? Karena ulang-ulang takbir itu kode. Saya ulangi, kalau takbir yang ganjil itu masuk, kalau takbir yang genap itu keluar dari sholat. Allahu Akbar. Belum masuk kayaknya nih. Takbir lagi dia. Allahu Akbar. Itu takbir yang kedua adalah takbir keluar sholat. Berarti ngapain lagi? Takbir sekali lagi. Oh, dijelaskan dalam i'anah seperti itu. Karena kan bisa jadi. Misalkan lagi sholat dia baru ingat. Tadi kan udah takbir. Tadi perasaan saya belum beres nih istinjanya. Saya belum niat nih pas wudunya. Dia mau ulang lagi. Gimana tuh caranya? Turunin tangannya turun takbir. Habis itu baru lari ke samping, wudu lagi bareng masuk. Udah 4 nih tadi diulang-ulang terus. 4 berarti genap. Kalau mau masuk lagi takbir 1 kali. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pelan-pelan emang harus pelan-pelan. Kemudian wal bil matwiji, atau dalam kalimat lain talaffuz biniyah. Niatnya itu dilafazkan, itu sunnah. Yang rukun manfaat takbir aku niat sholat fardu subuhnya itu ya. Yang rukun sementara usolli atau subuhi rokataini mustaqbilal qiblati makmuman adaan lillahi ta'ala, itu sunnah. Jangan diributin. Lu sholat pakai usolli itu emang Nabi pakai usolli. Emang ada dalilnya. Nabi pas lagi umroh itu labbaik Allahumma labbaik Allahumma bi umratiku. Nabi aja talaffuz bi niat umrah di muka. Apalagi sholat. Saya mau tanya begini dah gampangnya. Di sini nih masih ada tukang kerupuk yang pakai program, yang pakai sepeda, masih ada? Ada ya? Kan gede banget tuh ya. Nah saya tanya, kalau kerupuk
lagi mau ngisi kerupuk di warteg, itu kalau dia masukin dari kaleng gedenya, temennya ngajak ngobrol, asalnya jadi mancing kan lu? Gimana? Lu nggak? Tapi kalau dinyebut itu 2, 3, 4, 5, temennya nanya, ingat nggak dia? Tadi berapa tuh? 5. Itu logika dasarnya kenapa kita harus talafuz bin niat. Selain emang itu sunnah, sekaligus ngingetin kita sholat subuh kan baru bangun tidur, khawatir nanti pas niatnya jadi zuhur, nah dibantu oleh talafuz bin niat, nggak usah diliputi. Orang itu di luar sholat bukan pas lagi sholat, orang mah sebelum sholat, di luar sholat mau nyanyi Indonesia Raya boleh nggak? Pas depan pintu, karena Agustus nih ya, nyanyi itu Indonesia Raya sebelum sholat boleh nggak? Boleh, apalagi talafuz bin iya. Kenapa? Ustaz Haji Mursidin berangkat dari rumah, baru mau rencananya mau sholat subuh, tahu-tahu ditelepon sama wali kota, Pak Mursidin, ini ada proyek 50 juta ke rumah saya langsung. Kira-kira ke Taufik apa ke rumah wali kota dulu? Langsung bayang, dulu dah. Iya, mana hari Minggu lagi jadwal ngaji. Baru rencana, belum tentu melaksanakan. Yang enak udah ikutin guru kita, ikutin nih yang udah ditulis oleh ulama-ulama. Talafuz pas datang, talafuz bin niat, langsung setelah itu pas takbir nih. Bisa aja Pak Ustadz kata Haji Mursidin, gak apa-apa kalau hari Minggu ada panggilan dari wali kota langsung subuh hari berangkat, gak apa-apa, yang penting komisi bagi 2. Dikit lagi ya, gak apa-apa, memang sunnah ini harus pelan-pelan, daripada cepat habis tapi sampai rumah apaan deh itu perlu ngaji. Nah, lebih baik ada bolehnya kita perbaiki dikit-dikit ya. Iya, kita ajarin anak istri kita. Itu kemudian walaupun orang disujudihi mutlaqan rasahu qalilan. Nah, di kita itu disunahkan untuk sedikit menundukkan kepala menghadap penglihatan kita ke tempat sujud. Makanya saya mendukung mensupport masjid-masjid itu yang bagian lapangan sujudnya polos. Kalau zaman dulu kan gambarnya macam-macam. Iya, udah yang polos. Apa? Mengurangi bayangan-bayangan berkhayal tentang yang lain, udah yang polos, agar kita lebih fokus saat kita sholat. Sunnah rafa'a yadayhi bi kashfil hadwa taqibaini ma'a ibtida'i taharrumin wa ruku'in wa rafa'a minhu wa tasyahhudil amr. Nah tadi tuh, jadi ngangkat tangan tuh pas takbiratul ihram, pas ruku, pas bangun dari ruku. Nah ini yang sering nih, pas bangun dari ruku itu kalau guru kami Muhammad Syafi'i Hazami ngajarinnya sedekah. Mau lawang aja juga boleh, tapi beliau ngajarinnya Sami Allahu liman hamidah tuh tangannya sedekah. Ya, untuk apa? Meminimalisir gerakan-gerakan yang nanti akan membatalkan tumaninah kita. Tumaninah itu apa? Sukun. Berhenti diam setelah kita bergerak. Sami Allahu liman hamidah.
goyang. Belum tumakninah nih, langsung ruku. Nah, rukunnya ada yang kurang. Menjaga itu mu'allim, sami Allahu liman hamidah, tangannya sedekap. Tuh, ya. Dan juga termasuk sunnah itu mengangkat tangan setelah tasyahud awal. Setelah tasyahud awal berarti pas sholat subuh ada kesunahan gak ngangkat setelah bangun dari sujud. Jadi sunnahnya pas sholat subuh, pas at-tahiyat beres, sholawat beres, bangun dia dari 2 ke rakaat yang ketiga, sunnah untuk angkat sedikit lagi. Kemudian sunnah untuk membaca doa iftitah yang biasa kita baca. Kemudian ta'awuz di kulli rakaatin, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara sir setiap rakaat. Kemudian saya ringkas saja. Dan wa waqfun ala ra'si kulli ayatin minal fatihati hatta al-basmalati. Dan kayak imam kita tadi itu udah nyatain, berhenti setiap kali penggalan dalam surah Al-Fatihah. Dan ingat, baca Fatihah itu ada syaratnya juga. Yang pertama tartil, yang kedua muwalat, yang ketiga harus dengan kaidah tajwid. Ya, yang bagus yang tadi itu setiap penggalan ayat berhenti. Ayat dalam surah Al-Fatihah ada berapa? 7. Bismillah berarti berhenti. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim berhenti. Maliki yaumiddin berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti. Ihdinas siratal mustaqim berhenti. Baru siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh Ustaz, maklum nih saya udah usia, mana rokoknya di Samsu lagi. Apa saudara-saudara nih, bagaimana? Guru kami mengajarkan dari Ustaz Haji Ahmad Bayatullah dari Lukur Aiman Suwaid di Mesir, lempengan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan berhentinya di situ, usahain berhentinya di mana? Alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baru balik lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ingat, tasydid dalam surah Al-Fatihah ada berapa? Ada berapa? Ada sekitar 14 yang harus kita jaga. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Rabbil ar-Rahman ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu pertama, iyyaka nasta'in, terus ihdinas siratal ladzina, terus waladhdallin itu termasuk dari mad lazim musaqqal kalim yang panjangnya 6. Makanya kadang-kadang tuh mensiasatinya kayak tadi itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, saya jadi makmum sama. Kemarin sudah kita bahas
yang namanya rukun qauli harus ada ucapannya. Gak bisa jadi makmum di Ustaz Iswani ini biarin dia baca, kan udah baca dulu tadi pakai hati ya, udah sentif aja, atau saya bacanya amin udah, nggak bisa, atau bacanya nah ini mah pun sempurna ya, atau bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, keluar dulu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, keluar dulu, tapi dia tidak berhenti pada penggalan ayatnya. Sementara kalau mau wasol harusnya nyambung. Gimana contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena apa? Kalau berhenti tanpa nafas itu namanya sakta, dan sakta adanya dalam surah Yasin, mimma qadina, berhenti situ, tapi gak boleh nafas. Mimma qadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kalau ada yang mati meninggal dunia, di kupingnya teriakin, bukan teriakin, baca itu hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi bacanya harus keluar hurufnya, lempengan Fatihah, lempengan baca tasyahud akhir, tasdidnya harus dijaga ya. Nah, jadi besok nih, ini kalau di tarawih di sini nyambung apa dipisah? Nyambung apa dipisah? Kalau dipisah, Ustaz, lama Ustaz. Ya Allah, itu nasi di rumah dulu keras. Kalau ada imam yang disambung, misalkan Ustaz Salman ini mau dipisah, mohon maaf, jangan diomelin, jangan sama lama. Kenapa? Terjaga sunnahnya, karena sunnahnya tetap berhenti setiap penggalan ayat. Ya Pak Ustaz, nanti kalau saya dipisah-pisah, emak-emak kayak lama banget nih Pak Ustaz nih, boleh gak sambung? Ya boleh dah, kalau terawih boleh dah. Tapi tetap yang utama dipisah-pisah. Kalau mau sambung, gimana Pak Ustaz? Bismillahnya pisah, sambungnya ayat 2, 3, dan 4. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Tapi yang paling cakep tetap bacanya di dan segini aja udah jam 6 lewat. Orang lebihnya mohon maaf, masih bukan, langsung aja doanya. Kita doa mudah-mudahan yang sedikit ini bisa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullahaladzim walhamdulillah ya Rabbana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu
ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك لك الحمد شكرا والحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت عنا دائما ابدا اللهم صل صلاه كبيره وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تحل به القلب وتنفرج به الكرب وتضام به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الله بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم له اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا لمن له حق علينا ولمن احب واحسن الينا للحاضرين ولكافه المسلمين اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا ما ينفعنا رب علمنا ما جهلنا وزدنا علوما نافعا ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا وولدا صالحا عالما فقيها وعمرا طويلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.